Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Di kelautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Saya dan rekan saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sebuah sistem aplikasi yang bernama Adu yang akan membantu Bapak dan Ibu mengelola limbah secara cepat, mudah, informatif, dan tentunya menghasilkan. Dengan adanya presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu mengenai keunggulan dan manfaat yang didapatkan dari sistem aplikasi dari perusahaan kami, serta apa yang membedakan dengan produk sejenis di pasaran. Dengan demikian, presentasi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan sebagai Bapak dan Ibu untuk memutuskan investasi terbaik bagi perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. PDUS membantu Anda melindungi alam. PDUS adalah perusahaan yang menciptakan sebuah aplikasi bernama Adu yang bergerak dalam bidang daur ulang sampah dan limbah. Tujuan, visi, dan misi di dalam perusahaan kami ialah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan kebersihan dan cara mengelola sampah untuk memilahnya, mendaur ulang, dan pemasarannya. Visi sebagai tempat untuk mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna. Misi mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, menciptakan masyarakat yang produktif, mengurangi populasi sampah di lingkungan sekitar, dan mengurangi limbah bahan yang tidak mudah terurai. Sebagai tempat penyedia bahan baku biji plastik, bahan baku pembuatan kertas untuk sampah anorganik, dan sebagai penyedia bahan baku pakan, ternak, dan pupuk dari sampah organik. Masalah yang sering kita alami di lingkungan sekitar adalah banyaknya limbah plastik, menumpuknya kardus, dan sulitnya sampah-sampah tersebut untuk terurai di lingkungan sekitar. Dan pada sampah organik memiliki bau yang tidak sedap. Lingkungan yang kotor menyebabkan banyak penyakit yang mengganggu kesehatan di segala usia. Dan yang paling parah menyebabkan penyakit menular. Masalah lain adalah kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sekitar dan cara memilah sampah yang benar. Solusi dari masalah tersebut adalah Adu. Adu selalu ada untuk Anda yang mengalami masalah dalam kebersihan lingkungan sekitar Anda. Sebagai tempat untuk mendaur ulang sampah, sebagai penyedia bahan baku untuk pabrik plastik, kertas, pupuk, dan pakan ternak, sebagai sarana kebersihan di lingkungan Anda.
Penggunaan sampah semakin meningkat dari hari ke hari, dan jika ditunda, maka sampah akan menumpuk terus-menerus. Di Yogyakarta saja pada tahun 2019, sampah perharinya mencapai 300 ton per hari. Alangkah baiknya kita gunakan untuk didaur ulang agar lebih bermanfaat dan menambah penghasilan bagi masyarakat. Setelah kami menjalankan aplikasi ini, setelah kami riset dan dibuat diagram seperti di samping, di Yogyakarta, sampah mengalami penurunan yang cukup drastis dari 300 ton menjadi 105 ton per hari. Di mana saja kita? Nah, kita berada di beberapa titik di daerah Yogyakarta, seperti di daerah Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri penduduknya lebih dari 3 juta jiwa, dan saat kami meluncurkan aplikasi ini, kami yakin lebih dari 1,5 juta orang yang berumur antara 14 sampai 50 tahun akan mengunduh aplikasi ini. Karena dalam aplikasi kami memberikan beberapa kelebihan seperti berinvestasi, memilah, dan mendaur ulang sampah. Sumber pendapatan utama perusahaan kami dari investor dan hasil penjualan penyedia bahan baku pabrik anorganik seperti plastik, kertas, tekstil, dan juga pabrik organik seperti pembuatan bahan pakan ternak dan pupuk. Saat ini sudah banyak aplikasi serupa yang menyediakan jasa daur ulang sampah. Kini, aplikasi kami hadir dengan memberikan pelayanan yang berbeda. Kami selalu mengevaluasi serta memperbarui layanan demi memberikan kenyamanan dan keutamaan bagi pengguna. Mengapa harus aplikasi kami? Tentunya aplikasi kami memiliki lebih lengkap dari aplikasi lain dalam hal fitur aplikasi dan sistem saldo pembayarannya. Salah satu fiturnya, kami menyediakan sistem antarjemput sampah minimal di atas 2 kg sampah, dan pengguna menerima saldo dari sampah yang telah dikumpulkan selambat-lambatnya 2 kali 24 jam. Poin saldo ini dapat diuangkan minimal telah mencapai nominal Rp50.000. Dan juga bisa diubah menjadi uang elektronik melalui GoPay, OVO, Denaku, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, poin saldo juga bisa ditukar dengan voucher makanan maupun minuman di beberapa tempat yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan kami, seperti di kedai kopi Janji Jiwa maupun di Kopi Kenangan. Kami memiliki dua cara untuk mempromosikan aplikasi kami, yaitu online dan offline. Yang pertama, online. Konsep kami dalam mempromosikan aplikasi ini menggunakan beberapa platform di media sosial seperti melalui website, Instagram, Twitter, TikTok, dan media partner lainnya. Dalam hal ini, tim marketing juga berperan penting dalam mengoperasikan beberapa platform yang kami gunakan untuk media promosi dari aplikasi kami, dengan tujuan agar bisa menjangkau pengguna lebih luas. Yang kedua, yaitu offline, menyebarkan brosur di sekitar rumah warga, dan kami juga mengadakan event atau webinar yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan agar masyarakat sadar akan kesehatan lingkungan. Selain itu, masyarakat mendapat penghasilan sampingan dari mengunduh aplikasi kami. Aplikasi kami ini sudah tersedia di Android dengan berbagai macam fitur yang sudah disediakan. Kami juga menyediakan layanan bantuan yang akan selalu siap membantu Anda apabila Anda mengalami kesulitan, entah dalam hal penggunaan aplikasi atau dalam cara memilah sampah. Kedepannya, kami akan mengembangkan layanan kami dan memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Kami berdiri pada awal tahun 2020
diteruskan dengan launching website pada akhir tahun 2020 dan launching aplikasi di Android pada akhir tahun 2021. Kedepannya akan launching di App Store dan Microsoft Store. Di perusahaan kami memiliki model bisnis dengan dihargai 6-10 ribu rupiah sesuai sampah yang dikumpulkan. Kami juga menyediakan banyak bonus yang akan Anda dapatkan apabila Anda mengumpulkan lebih dari 1 kilogram sampah. Dengan begini, kami dapat meraih keuntungan lebih dari 300 juta per tahun. Tim kami terdiri dari Nur Ivan Hernusia sebagai CEO yang berarti kepala atau yang memimpin. Ada Zelika Wene Windarti sebagai CMO yang membantu CEO memimpin divisi marketing dan menangani berbagai perihal tentang marketing atau pemasaran di dalam perusahaan, serta membantu CEO dalam memimpin perusahaan dari sisi penjualan dan akuisisi customer. Yang ketiga ada saya, Igusto Krisnamulya sebagai CFO yang perannya dalam satu perusahaan sangat terkait dengan pengadaan pendanaan, pembelanjaan, pembentukan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan dalam perusahaan. Kemudian ada Syarul Ramadan sebagai COO yang perannya sebagai memimpin operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang terakhir ada Widya Putri Jarani sebagai CTO yang perannya bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan teknologi dan informasi yang ada di dalam perusahaan. Secara finansial kami berkembang sangat baik. Contohnya saja, pada akhir tahun 2020 kami mendapatkan keuntungan 100-300 juta sehingga kami sudah mencapai EBITDA positif. Dan hal ini sangat baik bagi bisnis kami. Sampai saat ini kami telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar dan kami memiliki target pertumbuhan omset sampai 5 kali lipat. Jika Anda berinvestasi di perusahaan kami, maka Anda akan mendapatkan keuntungan lebih dari 15% per tahun. Nah, jika Bapak dan Ibu berminat untuk berinvestasi di perusahaan kami, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini dan bisa juga mengirim email di daurulangsampah@gmail.com. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup dan terima kasih atas kehadirannya. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Iya. Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Adu selalu ada untuk Anda yang mengalami masalah dalam kebersihan lingkungan sekitar Anda.